MBG itu masih perlu dilanjutkan. Dilanjutkan, tetapi dengan catatan adakan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Tujuannya harus jelas kepada siapa, dan sebagainya. Jangan lagi ada orang lain yang terlibat. Polisi ngapain ikut, tentara ngapain ikut, dan sebagainya. Tugas mereka kan bukan itu. Pertanyaannya, mana yang lebih dipentingkan? Ibu hamil atau beri makan kepada anak sekolah yang belum tentu dimakan juga? Kan ini persoalannya. Bonus demografi tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan yang baik. Nah, ketika ini terpisah, apa yang kita harapkan? Jangan bermimpi untuk menjadi negara terbesar kelima pada sekitar 20 tahun yang akan datang. Itu catatan yang ingin saya sampaikan ke masyarakat untuk menjadi renungan bersama dan bahkan mungkin bisa menjadi dialog untuk hari depan kita. Bolak-balik aja kita bicara tentang korupsi dan memang ada faktanya. Hari ini saja, tadi saya mendengar dari salah seorang petinggi dari Departemen Dalam Negeri yang mengatakan bahwa jumlah bupati yang korup itu lebih dari 500 orang. Belum termasuk yang di Muara Enim. 500 sekian. Lalu baru aja di interupsinya iNews, Said Didu ngamuk-ngamuk tentang MBG dan menganggap bahwa kepala MBG-nya sombong dalam mengambil berbagai tindakan. Baru aja kira-kira 5 menit yang lalu. Nah, apa sebenarnya yang dan juga ada tadi juga dikatakan oleh petinggi dari dalam negeri, dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa ada penelitian yang menyebutkan Indonesia akan menjadi negara kaya, negara besar pada kelima pada 20 tahunan yang akan datang. Dan itu hasil penelitian. Tentu saja hal ini menggembirakan dalam pengertian tertentu. Dan memang sesuai dengan apa yang selalu diomongin oleh Presiden, kita ini kaya, kita ini apa, dan segala macam, dan kita punya masa depan yang baik, asal kita mau bersatu. Persoalannya sebenarnya bukan bagaimana kemungkinan, pertanyaannya begini, dapatkah kita menuju ke depan dalam jangka waktu 20 tahunan yang akan datang, dalam arti kata Indonesia emas, dengan berbagai kenyataan-kenyataan yang tidak mendukung tujuan itu menuju ke depan itu. Sebagai satu contoh, korupsi belum berhenti. Walaupun Kejaksaan Agung sudah mengembalikan sekian triliun dan sebagainya. Tapi faktanya, dan ini juga baru aja Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan menyebutkan bahwa MBG itu boros per bulan 1 triliun. Jadi kalau dalam setahun kan berarti sekitar 12 triliun keborosan itu. Nah, kalau melihat fakta seperti ini, pertanyaannya, apakah tujuan menuju menjadi
negara hebat kelima pada sekitar 20 tahun yang akan datang, itu akan terwujud. Ada hal jangan dilupakan. Dalam jangka waktu 20 tahun itu, yang menguasai dan menjadi pemerintah dari republik ini juga berubah generasinya kan. Pasti. Taruhlah Prabowo 10 tahun. Taruhlah itu. Jadi nanti dia akan berakhir pada berapa tahun berapa? 2034. Nah, tinggal berapa hari, berapa tahun untuk sampai ke 40. 45. 9 tahun lagi. Nah, berarti 9 tahun. Nah, paling tidak ada sekali atau 2 kali perubahan pemimpin negara kan? Gitu. Nah, persoalannya adalah apakah pengganti Prabowo nanti mempunyai sikap mental yang baik untuk menuju kepada jalan yang diharapkan itu. Itu pertanyaan loh, pertanyaan generasi. Artinya, apakah generasi pengganti Prabowo untuk memegang pimpinan dan kelompok mereka yang menjadi menteri, yang menjadi apa dan sebagainya, mempunyai mental untuk menjadikan negara ini negara seperti yang dihasilkan oleh penelitian itu. Kenapa? Ada beberapa faktor yang harus diingat. Pendidikan keluarganya gimana? Pendidikan formalnya gimana? Pendidikan lingkungan masyarakatnya gimana? Apakah ketiga-tiga hal ini memberi dukungan bahwa pengganti Prabowo nanti pada 9 atau 10 tahun yang akan datang akan berkembang menjadi orang-orang yang memang mewujudkan sebuah negara besar seperti yang diharapkan. Itu pertanyaan yang tidak bisa ditolak. Karena sebagai contoh sekarang, pendidikan kita kan masih amburadul. Tanda kutip. Ya. Walaupun menterinya udah macam-macam, tapi ternyata juga masih, ya saya kenal Menteri Pendidikan dasarnya, tentu saja mempunyai program yang baik, orangnya profesor dari IAIN, juga Menteri Pendidikan tingginya orang dari ITB dan sebagainya. Tetapi jadi persoalan misalnya yang dilahirkan oleh keputusan Menteri Pendidikan Dasar tentang guru honorer yang akan berakhir bertugas pada akhir 26. Nah, ini semua bagi saya tidak bisa tidak harus menjadi hal yang diperhitungkan untuk mempertanyakan apakah tujuan untuk mencapai harapan seperti yang diinginkan akan terwujud. Menurut saya, ada 2 faktor, dan ini akan sudah berkali-kali juga saya omongin, tapi saya akan lanjutkan. Ada 2 faktor minimal, di samping juga tadi pendidikan tentu saja tetap merupakan hal yang sangat menentukan hari depan kita. Apakah pendidikan kita sukses untuk menciptakan generasi yang berkarakter dalam arti kata memiliki kejujuran, memiliki keberanian untuk mengkritik dirinya sendiri, dan sebagainya ketika dia sudah menjadi pemegang
hal tertentu atau menghidupi dirinya. Itu sangat menentukan. Tetapi dua faktor utama menurut saya menjadi penentu utama dalam menuju ke hari depan kita. Yang pertama, tentu saja birokrasi, ini berkaitan dengan tata kelola dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan korupsi. Jadi antara sistem tata kelola negeri kita, tentu saja yang didominasi oleh birokrasi, tidak bisa dilepaskan dengan ruang terbuka untuk korupsi. Bisa Anda bayangkan dengan fakta yang dikemukakan oleh salah seorang petinggi dari Departemen Dalam Negeri yang memang pasti benar datanya, 500-an lebih bupati ketangkep karena korupsi. Yang terakhir Muara Enim. Nah, persoalannya adalah bagaimana aturan-aturan yang memungkinkan kemungkinan bagi seorang pejabat, bupati misalnya, beserta jajarannya, untuk tidak melakukan penyelewengan yang merusak kelangsungan hidup dari wilayah yang dipimpinnya. Korupsi itu dengan sendirinya merusak. Bukan hanya lingkungan kecil, melainkan ketika bupati mau melakukan korupsi, maka yang dirusak juga adalah seluruh wilayah itu. Jalannya tidak mungkin jalannya yang rusak tidak mungkin diperbaiki, gedung sekolah yang rusak nggak mungkin diperbaiki, karena udah dimakan oleh Bupati CS. Nah, inilah yang menyebabkan saya, walaupun pernyataan saya ini bukan berarti bahwa saya pesimis melihat hari depan kita. Tidak. Tidak dalam pengertian itu. Pengertian omongan saya ini adalah semacam melakukan kritik diri. Agar supaya perjalanan kita ke depan bisa berjalan dengan baik. Ya, tujuan MBG misalnya, bagus sekali, tetapi kan ada hal faktor tertentu yang memungkinkan apa yang terjadi sekarang kan. Pertanyaannya, mana yang lebih dipentingkan? Ibu hamil atau beri makan kepada anak sekolah yang belum tentu dimakan juga? Kan ini persoalannya. Jadi, kalau saya ditanya apakah dengan peristiwanya sekarang MBG itu masih perlu dilanjutkan? Dilanjutkan, tetapi dengan catatan adakan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Tujuannya harus jelas kepada siapa dan sebagainya. Jangan lagi ada orang lain yang terlibat. Polisi ngapain ikut? Tentara ngapain ikut? Dan sebagainya. Tugas mereka kan bukan itu. Ini hal-hal yang harus dipikirkan ya, dalam pengertian itu. Nah, oleh karena dan ini semua membuka celah tadi sebagai satu contoh. Mengapa terjadi pemborosan 1 triliun per bulan adalah oleh karena cara pengawasan yang sangat buruk dan sebagainya. Kepercayaan yang diberikan oleh presiden kepadanya dimainkan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan menggunakan
seakan-akan dia dibela oleh presiden. Kan ini yang sangat jahat juga. Udah diberi kesempatan, dia gunakan kesempatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri dengan seakan-akan berlindung ke presiden. Kan rusaknya juga di situ. Inilah hal-hal yang harus menjadi pemikiran kita semua sebenarnya untuk memperbaiki jalannya negara ini ke depan, pemerintah kita ke depan. Karakter kita juga harus diperbaiki. Saya betul-betul kaget baru juga hari ini ada anak yang perundungan, dibully, dan pembuliannya gila. Dia minta uang 2.000 nggak dikasih, dan memang tiap hari dia minta. Ada 2 orang anak yang mengangkat anak usia 6 tahun ini, lalu dibanting ke listrik, tiang listrik. Jadi pendidikan kita memang udah rusak juga. Ya walaupun itu dilakukan di luar sekolah mungkin, tapi ini kan anak sekolah. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada 2 anak ini seharusnya bukan hukuman anak kecil lagi. Karena perbuatannya sudah melebihi tindakan orang dewasa. Itu. Ini semua faktor yang menurut saya harus menjadi perhatian kita, walaupun kita berbicara tentang korupsi tadi. Contoh, kalau benar ya, faktanya benar, 2 anak ini tampil ke depan nanti menjadi penguasa, pasti pencuri juga dia. Yakin saya. Dalam prosesnya kalau dia memegang sesuatu, ketika dia sudah bekerja dan sebagainya, dia pasti garong. Karena sejak dari kecil sudah garong. Bahkan sangat berani garongnya. Anak umur 6 tahun, berdua mereka ngangkat dibanting ke listrik, tiang listrik. Jadi anak 2 orang ini, menurut saya harus dihukum berat. Tidak lagi dipertimbangkan apakah dia anak kecil atau tidak. Karena dia telah melakukan tindakan melebihi apa yang dilakukan seharusnya oleh orang dewasa. Inilah yang menjadi catatan-catatan berkaitan dengan kemungkinan kita ke depan dan kemungkinan bagaimana mengelola republik ini, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kalau ketiga hal ini tidak selesai, barangkali mimpi kita untuk menjadi negara besar kelima pada sekitar 20 tahun yang akan datang, mungkin hanya akan menjadi mimpi. Dan walaupun sekali lagi saya mengatakan ini bukan karena saya pesimis, tapi kalau karakter korupsi, sistem pendidikan tidak diperbaiki, sistem tata kelola birokrasi kita rusak, jangan bermimpi untuk menjadi negara terbesar kelima pada sekitar 20 tahun yang akan datang. Itu catatan yang ingin saya sampaikan ke masyarakat untuk menjadi renungan bersama dan bahkan mungkin bisa menjadi dialog untuk hari depan kita. Mungkin dibahas dulu secara menyeluruh ya. Ini kan sebenarnya dari tahun kapan kita selalu ngomongin bonus demografi, peluang emas, generasi emas. Tapi kan ini kita udah di 2026, malah makin merosot gitu. Nah, itu yang justru yang saya khawatirkan. Tadi juga petinggi dari Departemen Dalam Negeri ya bicara juga tentang bonus demografi itu. Kalau pendidikan bonus demografi itu gagal, maka akan gagal semua. Karena efek dari bonus demografi ketika gagal,
salah satunya yang paling besar adalah banyaknya pengangguran. Pastilah. Jadi itu sebabnya saya katakan bonus demografi tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan yang baik. Nah, ketika ini terpisah, apa yang kita harapkan? Gitu kan. Jadi pendidikan karakter di rumah, tapi sekarang ini juga susah untuk kita mengatakan ada pendidikan karakter yang baik di rumah. Karena kedua orang tua kerja atau bahkan tidak punya pekerjaan, sehingga tidak mendidik. Apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua terhadap anaknya dengan keadaannya kan? Tapi kalau misalkan kita lihat juga stereotip keluarga di Indonesia itu ada, Prof. Sekarang kita tuh nyebutnya didikan VOC. Jadi apa-apa dimarahin, apa-apa digebuk. Nah, Nah, iya, itu kan yang memfaktorkan anak-anak juga jadi seperti itu. iya saya mengalami itu. Saya pernah dipukul oleh kakak saya, tidak tahu apa salah saya. Jadi memang itu pendidikan. Sebenarnya bukan pendidikan ini, bukan pendidikan POC dalam arti itu baru ada setelah POC. Pendidikan itu adalah pendidikan feodal sebenarnya. Itu kan tapi sebenarnya buruk, Prof. Kalau Ya misalkan secara pola asuh. memang sangat buruk malah. Apa gunanya sih memukul anak? Iya kan? Memukul anak bahkan menyakiti dan belum tentu juga apa yang dilakukannya itu benar dan apa yang dilakukan orang tuanya juga benar kan? Makanya mungkin itu yang 6 tahun itu mungkin pasti ada contohnya karena anak kecil nggak mungkin melakukan itu Iya secara mungkin. gitu-gitu aja. Saya kira juga, tapi kan dia sudah melakukan Ya. pemerasan. Cuma maksudnya pasti ada contoh Eh, atau ada sesuatu gitu. Itu kan artinya Iya, pola asuh juga. iya. Mungkin aja bisa dia lihat di tengah masyarakat, mungkin dia lihat di tetangga atau dan sebagainya. Tapi yang jelas itu adalah perbuatan yang buruk yang seharusnya tidak boleh dicontoh. Dan seharusnya ini berkaitan dengan tempat dia di sekolah. Bagaimana pendidikan di sekolah yang dia peroleh. Bagaimana sebenarnya begini, ada kesalahan yang dilakukan oleh lingkungan sekolah, yaitu tidak mengatakan kepada anak-anak didik bahwa kamu di sekolah ini adalah tidak sekedar berkawan, tapi kamu adalah bersaudara untuk hari depan. Kan itu yang harus dikatakan di sekolah. Itu nggak pernah dikatakan. Nah, artinya apa? Ada yang keliru dari pimpinan sekolah. Karena tidak menjadikan sekolah itu sebagai tempat untuk tidak sekedar berkawan, tetapi sambil mencari ilmu, nanti ke depan akan bersama-sama menjalani kehidupan itu, disitulah diperlukan tidak sekedar kawan, tetapi lebih dari itu. Itu yang harus dikatakan kepada murid. Begitu dia masuk di sekolah, maka yang pertama kali harus dikatakan oleh kepala sekolah, tahun ajaran baru, kalian adalah di sekolah ini bukan sekadar untuk mendapatkan pendidikan ilmu, tapi kalian adalah bersaudara bahkan lebih, karena kalian akan bersama-sama untuk menuju ke hari depan. Yang pertama kali harus dikatakan itu. Sehingga di sekolah mereka tidak akan terjadi pembulian. Jadi kalau terjadi pembulian di sekolah, sebenarnya bukan anak yang membuli itu saja yang salah, juga pendidiknya, kepala sekolahnya, atau guru-gurunya, dan sebagainya, harus melihat kenyataan itu. Itu yang apa yang kamu persoalkan ya, jawab saya seperti itu. Jadi, sekolah bukan sekedar tempat untuk menerima ilmu, tapi sekolah adalah tempat di mana anak-anak murid yang ada di dalamnya adalah sekaligus sebagai kawan menuju ke hari depan. Gitu.